psikologi ya, Iya. psikologi dan minta perlindungan untuk hukumnya. Jika diperlukan ada perlindungan fisik ya, pengamanan secara permanen. Jika ada intimidasi, ada potensi-potensi yang dapat membahayakan klien kami, Novianti Pertiwi. Itu ingin memberikan pelajaran kepada publik. Di tengah perseteruannya dengan pemilik klub malam asal Surabaya, Heri Kuncoro atau HK, yang berujung saling lapor, Pratiwi Novianti ditemani kuasa hukumnya kemarin mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Kedatangan Novi ke LPSK disebut-sebut terkait perseteruannya dengan HK. Menurut kuasa hukumnya, Novi mendapatkan serangan. Entah siapa yang menyerang dan apa yang dialami Novi terkait adanya serangan itu. Tetapi, dari kejadian itulah Novi meminta perlindungan, baik perlindungan fisik maupun psikis pada LPSK, yang notabene lembaga negara sebagai tindakan preventif atau antisipasi dari hal-hal yang tak menyenangkan. Terkait psikologi ya, Iya. psikologi dan minta perlindungan untuk hukumnya. Perlindungan ini terkait kasus yang sebelumnya atau Terusan teman-teman. Jadi memang ini bukan yang pertama teman-teman ketahuin juga. Ini adalah kesekian kalinya Teh Novi di sini. Jadi ini terusan dari kasus-kasus sebelumnya yang kemudian memang kebetulan pada tempo ini bermasalah dengan Pak HK ya. Jadi ini terusan dari kasus sebelumnya yang sekarang sampai di titik Pak HK gitu. Ya, LPSK tentunya minta perlindungan hukum. Jika diperlukan ada perlindungan fisik ya, pengamanan secara permanen. Jika ada intimidasi, ada potensi-potensi yang dapat membahayakan klien kami, Novianti Pertiwi. Ya, kita kan harus preventif ya, harus preventif. Artinya tidak harus terjadi dulu, baru kita melakukan perlindungan hukum. Karena ini lembaga negara, maka kami menyerahkan kepada negara untuk melakukan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap berpotensi mendapat kejahatan secara fisik maupun psikis itu. Ada, tapi kami belum sampaikan di tempat ini. Kami sudah serahkan kepada LPSK semua. Nggak ada yang nyangka lah, nggak ada yang nyangka, tapi tetap bersyukur apapun itu. Berarti Allah sudah membukakan semuanya. Jadi nanti berjalannya waktu Allah akan membukakan baik buruknya manusia. Perseteruan yang terjadi antara Novi dan HK belakangan ini santer menjadi perbincangan banyak orang. Lantaran konflik yang terjadi di antara keduanya menyoal video syur Novi. Meski masih simpang siur terkait kebenaran video syur Novi, baik pihak Novi maupun HK sudah saling membuat laporan. Novi dikabarkan melaporkan HK dan seorang perempuan yang berprofesi sebagai DJ. Menanggapi laporan Novi, HK ditemani kuasa hukumnya balik melaporkan Novi ke Polda Jawa Timur. Sebenarnya, hubungan HK dan Novi mulai retak usai Novi mengunggah chat pribadi HK kepada Novi yang isinya ajakan klarifikasi. Alih-alih menjawab chat HK, Novi malah mempostingnya di media sosial pribadinya. HK yang mengetahui chat pribadinya diunggah ke publik dibuat geram dan tegas meminta Novi untuk meminta maaf atas tindakannya tersebut. Tetapi dari situ pula konflik pun meluas, hingga akhirnya keduanya saling balas laporan. Ini udah terlalu lama, 7 bulan. Kalau dibilang udah capek banget. Dibilang sudah lelah, pastinya sudah lelah. Ditambah juga terlalu banyak dorongan, terus fitnahan, tuduhan. Ya. Yang saya ngerasa ini sudah sangat keterlaluan. Jadi ya, makanya kita minta perlindungan hukum. Nah, sehingga berangkat dari situ, karena ini menyangkut hak warga negara, makanya saya beserta Pak Heri, Pak HK itu menyambangi Polda Jatim.
Nah, itu pada intinya. Karena dari pihak mereka duluan yang telah menyambangi pihak Bareskrim. Saya dengan Pak HK itu ingin memberikan pelajaran kepada publik, memberikan ilmu pengetahuan hukum kepada publik, agar sesuatu yang memang dimungkinkan oleh pihak mereka itu bahwa tidak seperti apa yang mereka buktikan dalam hal media sosial. Nah, kalau kami, karena kami punya bukti dan itu berupa fakta serta juga saksi, makanya kami sambangi Polda Jawa Timur. Ikutin proses hukumnya ya, yang sedang berjalan sekarang. Kalau kamu nggak mau minta maaf, ya sudah selesai. Saya anggap Jangan perkara terus, sudah ya. selesai. Jangan terus mencari istilahnya drama-drama terus ya, supaya nanti tampil terus, pansos terus. Saya kan boleh katakan hampir 10 hari ini saya nggak mau. 2 minggu tepat. 2 minggu ya. Diminta wawancara saya tolak, diminta wawancara saya tolak. Saya diam, kamu kok nyerang terus gitu. Ya akhirnya saya konsultasi dengan Bang Togar, Bang gimana Bang, saya ini merasa terganggu. Saya sudah diam, saya udah nggak mau komentar-komentar, tapi pihak sana nyerang terus. Akhirnya ya sekarang saya serahkan ke Bang Togar aja, salah lawyer gitu. Siapa yang bohong, siapa yang benar, ya akan jelas nanti semuanya. Ada dan tidak adanya dokumen itu merupakan tindak pidana. Kami sampaikan kepada penasehat hukumnya Pak HK, ada dan tidak adanya dokumen itu merupakan tindak pidana. Karena apa? Mendokumentasikan orang lain tanpa izin dan tanpa hak merupakan pelanggaran hukum pidana. Jika memang mereka menyatakan itu ada ya, dan itu sudah dikonfirmasi di media ya, mereka meyakini bahwa itu ada. Jadi nanti di kepolisian silahkan tunjukkan itu kalau berani menunjukkan. Gitu. Tapi kalau tidak ada, justru lebih parah lagi. Artinya memang penggiringan opini untuk menghancurkan Teknopi ya di media yang sedemikian rupa, secara sistematis dan secara terstruktur. Terkait video sur berbeda. Ini terkait chat pribadi antara Pak Heri dengan pihaknya NP. Yang kedua, yang sekarang saat ini yang selalu mendengung-dengungkan tentang video, apalagi dengan cara-cara katanya akan ada diproduksi, dipertontonkan, itu kan dari pihak sana. Sampai saat ini Pak Heri juga tidak pernah memperlihatkan kepada siapa-siapa. Jadi selalu dibangun kepada publik seolah-olah Pak Heri itu sudah memproduksi, sudah menyebarluaskan. Nah ini analogi hukum apa saya juga nggak paham. Kalau kita tidak ada ambil di ruang media, kami hanya sebatas berstatement, sebatas yang memang kita mau defense, dan kemarin kita lakukan pembuktian tersebut dengan membuat laporan polisi resmi. Memang itu hak hukumnya oleh Pak HK dan penasihat hukumnya. Tapi penting juga bagi kami buat edukasi masyarakat dijelaskan bahwa itu Undang-Undang ITE yang kemudian menyasar akun. Kita mendapatkan dari edaran media ya, LP itu tidak menyebut akun klien kami Pratiwi Novianti dan juga tidak menyebutkan nama klien kami Pratiwi Novianti gitu. Dan terlapornya di sana masih statusnya dalam lidik, jadi tidak disebutkan. Sementara itu, perselisihan Novi dengan Gary Julian tak kalah panasnya. Tercatat sejak tanggal 13 Februari, Gary sudah tidak menjabat sebagai ketua yayasan. Usai pihak internal yayasan mengadakan pertemuan untuk melengsarkan Gary dari posisinya sebagai ketua yayasan. Ia tidak dipungkiri, semenjak Gary menjabat sebagai ketua yayasan, hubungannya dengan Novi semakin memburuk. Bahkan keduanya tidak segan saling sindir satu sama lain. Dan yang menarik, meski Gary sudah tidak menjabat sebagai ketua yayasan, Novi dan pihak internal yayasan masih mempertanyakan tanggung jawab Gary terkait dugaan penggelapan uang yayasan senilai 100 juta rupiah. Atas dugaan itulah, pihak yayasan dikabarkan akan melaporkan Gary Julian. Lantas, apa tanggapan Gary ketika dituding melakukan penggelapan uang yayasan?
Gary tercatat sejak tanggal 13 Februari sudah bukan lagi ketua yayasan. Itu berdasarkan rapat luar biasa Dewan Pembina Yayasan yang mana perihalnya mengenai jawaban dari Kemensos dan juga Dinas Sosial terkait. Jadi itu yang kemudian dirapatkan dalam rapat luar biasa pembina yang memutuskan bahwa saudara Gary digantikan oleh pengurus lain yaitu saudara Tantowi. Audit sudah berjalan dari yayasan sudah dari 2 minggu kemarin ya Pak. Terkait uang itu ya, kami sudah meminta klarifikasi terhadap saudara G. Itu sampai hari ini tidak ada jawaban. Enggak, kami masih berkomunikasi dengan baik saudara G, tapi tidak dijawab ya. Di-read tapi tidak dijawab. Terkait pihak-pihak di luar badan pengurus, khususnya di luar bendahara, itu tidak saya berikan informasinya memang, karena memang sesuai ADART, ketika ketua yayasan berhubungan dengan keuangan, dia akan berkoordinasi dengan bendahara. Ketika ketua yayasan berhubungan dengan administrasi yayasan, dia akan berhubungan dengan sekretaris. Jadi di luar itu kita nggak infokan, karena itu bersifat kredensial ya. Saya nggak ada pembelaan, karena memang itu untuk pembayaran audit akuntan publik gitu kan. Jadi kita nggak ada pembelaan, silakan aja, nanti kita akan buktikan, itu akan kita buka. Ada rencana laporan nggak sih untuk melaporkan diri? Nanti itu dalam rapat pengurus ya. Kalau memang pengurus merasa itu perlu maka mungkin akan ada, tapi kalau merasa ini sudah cukup maka sudah cukup. Saya kembalikan ke Ibu NP, kalau memang ingin ini baik, sudah saya sebutkan, janganlah cawe-cawe ke yayasan, jangan intervensi yayasan, silakan aja. Kalau mereka mau jalur hukum silakan aja, kita adu data, adu klarifikasi, nggak apa-apa. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.